Laju roda camper van kembali berputar. Membelah jalanan di Kabupaten Sukabumi, mobil overland yang saya naiki menuju ke arah Desa Waluran Mandiri. Kali ini kita sudah menuju ke Desa Waluran Mandiri untuk mengambil hanjeli sebagai perbekalan camping kita. Iya, Apa betul. itu hanjeli? Apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ketinggian 380 hingga 800 meter di atas permukaan laut, kondisi tanah di Desa Waluran cenderung kering. Inilah yang membuat hanjeli berkembang baik di tempat ini. Saya sudah sampai di Desa Waluran Mandiri dan saya mau ikutan ibu-ibu sini nanam hanjeli karena di sini memang terkenal sekali akan hanjelinya. Yeay. Nah, di sini cara menanam hanjeli cukup sederhana ya. Jadi ini bibitnya, terus kita punya tongkat. Jadi tinggal dibuat aja lubangan seperti ini pakai tongkatnya dan langsung ditanam bibitnya. Hanjeli ditanam sedari biji. Antar lubang harus diberi jarak sekitar 50 cm agar dapat tumbuh dengan optimal. Hanjeli dapat dipanen ketika berusia 5-6 bulan. Waktu yang terbilang lama inilah membuat budidaya hanjeli kurang diminati di daerah lain. Hanjeli termasuk ke dalam rumpun serealia atau padi-padian. Secara tampilan, pohon hanjeli menyerupai tanaman jagung dengan tinggi yang dapat mencapai 174 sampai 185 cm. Nah, ini dia. Kalau mau dilihat kita pakai metode pakai tep ini ya, Bu. Iya. Tep, tapi di sini disebutnya ani-ani. Ani-ani. Ini adalah alat untuk memanen Hanjeli. hanjeli. Tapi sebenarnya bisa dipetik juga ya, Bu ya? Bisa. Oke. Ini dia hasil panen kita. Lumayan nih, Bu ya? Lumayan banyak. Sekarang kita mau langsung bawa ke tempat untuk lakukan proses selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hanjeli yang sudah dipanen harus melalui beberapa tahapan sebelum dapat diolah. Di antaranya dijemur selama 7 hari, lalu digebuk untuk memisahkan biji dari batangnya. Setelah itu, diayak dan ditumbuk. Dan di sini proses selanjutnya ini masih sangat tradisional. Di depan sana tuh ada yang ngegebuk, terus ada yang nampi dan kita bagiannya numbuk hanjeli. Kayak gini nih. Di Indonesia, hanjeli masih kurang populer dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya. Semuanya sudah siap, buah-buah segar di depan kita. Kita nggak mau bikin rujak, tapi kita mau bikin fruit bowl hanjeli. Hanjeli jenis ketan diantaranya bisa diolah menjadi dodol atau bubur. Ini dia, buahnya udah dipotong-potong semua. Sekarang waktunya kita untuk memasak hanjelinya. Ini simple sekali seperti memasak nasi. Tinggal dituangkan air. Wah, ini perubahannya sudah terlihat hanjelinya. Kalau saya lihat ini teksturnya itu mirip kayak jagung, tapi warnanya ini putih seperti nasi. Jadi kayaknya perpaduan yang unik menurut saya nih. Setelah matang, kita bisa tambahkan beragam potongan buah segar di atasnya. Kini fruit bowl hanjeli pun siap disantap. Kalau menurut saya nih ya, hanjelinya sendiri ini manis banget. Jadi enak, terus dicampur sama buah kayak gini. Pas saya tadi ambil mangga itu agak asam, jadi kayak enak deh, nyampur-nyampur rasanya. Hanjeli digolongkan sebagai superfood atau makanan bernutrisi lengkap. Terlebih lagi dipadukan dengan beragam buah-buahan segar seperti ini.
Ini dia hanjeli yang merupakan produk unggulan dari Desa Walurang Mandiri yang luar biasa enak dan juga bergizi tinggi. Apalagi kita menikmatinya di camper van seperti ini, bisa menikmati pemandangan di belakang saya juga yang cantik sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya dan Om Erik lagi menuju ke Cianjur Selatan, dan di Cianjur Selatan itu masyarakatnya masih sering berburu biawak yang ternyata punya banyak manfaat dan juga bisa diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Biawak kerap diburu karena sering mengusik dan memakan ternak milik warga. Jadi sekarang saya, Pak Wahra sama Bang Tony sudah siap mau pasang jebakan biawak karena pas banget nih, memang habitatnya di sekitaran sini banyak. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kemampuan biawak berlari dengan cepat dan berenang dengan lihai akan lebih mudah diatasi apabila menggunakan jebakan. Jadi ini pertama dibuat jebakannya dulu nih, bikin rumahnya. Kalau saya lihat ini kayak rumah nanti. Jadi pakai kotak kayak persegi. kelapa. Ini. Kayak gini. Kotak gitu nanti jadinya. Memasang jebakan seperti ini harus disertai umpan berupa potongan bangkai. Aroma bangkai dapat memancing kedatangan biawak yang terkenal memiliki indera penciuman yang tajam. Siap. Biawak, terus kemudian Nah, oke. langsung ini. Ke badannya atau ke ekornya ya Pak ya? Ya terserah, mungkin kalau dia terlalu dalam masuknya karena Ekor. badannya, kalau ini depan berarti kepala Kepalanya. dapatnya. Nah itu dia cara kerjanya seperti itu, dan memang Nah, ini kan yang tadi juga kayak gini. oke, cara kerjanya seperti ini dan memang langsung ke ini ya Pak, keikat kayak gini ya. Iya, iya. Jadi dia sudah nggak bisa kemana-mana, sudah terjerat dan sudah nggak bisa melepaskan diri. Wah. Jebakan sudah terpasang. Selanjutnya, kami akan memeriksa jebakan lainnya yang telah dipasang semalam. Terlihat joran yang terpasang sudah merunduk, menandakan ada biawak yang terjerat. Ini dapat nih, tapi ini berat banget ini. Wow. Gimana Pak? Aman? Berat ya? Besar ya? Bisa Pak? Tapi biasanya kalau biawak ini menyerang kalau dia merasa terancam. Ya, biasa menyerang ini apa? Jadi kita harus Ya, hati-hati. Ya. Insting biawak akan memilih untuk kabur ketika bertemu manusia. Namun, dalam kondisi terancam seperti ini, biawak dapat menjadi agresif. Itu dia dapat, tapi memang dia terjerat di lehernya itu, jadi memang tidak ada perlawanan. Tapi nanti kalau dilepas itu lehernya, memasukin ke karung kayak itu baru mulai. Aduh. Senjata kadal raksasa ini terletak pada bagian ekornya. Namun, kita juga harus hati-hati pada cakar dan gigitannya. Tidak jauh dari tempat jebakan terpasang, terlihat pergerakan biawak lainnya. Gigitan biawak dapat menyebabkan infeksi bakteri dan membuat manusia kehilangan banyak darah ketika mengenai arteri. Ini dia memang selain dia bagus minyaknya, biasa juga diolah sebagai makanan. Jadi sekarang saya sudah penasaran sekali mau coba mengolah hewan yang satu ini yang ekstrim menurut saya. Dan kita akan olah sama-sama teman-teman camper van. Ikut jejak saya, jejak petualang. Camping dengan olahan daging biawak tentunya memberi sensasi tersendiri bagi kami. Ini kita mau bikin bumbu apa nih Om? Rica. Kita mau bikin bumbu rica-rica. Bumbu rica-rica yang terdiri dari aneka rempah dan tomat menjadi penawar bagi aroma amis daging biawak.
Sekarang bisa bawa blender sampai ke tempat camping Betul, loh, betul. asik ya. Setelah semua bahan siap, bumbu halus ditumis terlebih dahulu. Masukkan daging biawak, serai, serta daun jeruk, kemudian aduk hingga benar-benar matang. Ini sudah jadi makanannya, sekarang kita mau makan biawak rica-rica. Selamat makan Om, makan ya. Oh. Nah, Dipercaya dapat mengobati asma dan penyakit kulit, mengonsumsi biawak harus secara bijaksana. Apabila tidak diolah dengan baik, justru dapat membawa banyak bakteri dan parasit yang merugikan kesehatan. ini dia, apapun makanannya jika disantap bersama-sama seperti ini, terasa sekali kebersamaannya, kekeluargaannya juga, dan harusnya itulah petualangan. Kali ini di Jawa Barat seru banget, ikuti jejak saya, jejak petualang.